Nah, sekarang kalau kita mendudukan partai politik dengan sistem proporsional terbuka seperti ini, satu ketika itu orang tidak perlu capek-capek masuk di partai, tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan jenjang perkaderan yang panjang. Cukup dia punya uang, dia influencer, dia punya massa, dia populer, maka dia akan dilamar oleh partai politik. Dan pada akhirnya partai politik itu terjebak dengan keadaan itu. Yang penting belanja kandidat, yang penting belanja figur, tidak ada urusan dengan orang itu pintar atau enggak ada urusan orang itu punya ideologi dalam bernegaranya atau tidak. Yang penting dia itu punya followernya banyak, dia punya Instagramnya banyak jutaan orang, dia punya Twitternya itu pengikutnya jutaan orang. Partai politik yang melamar dia. Terlepas dia tahu tentang ideologi atau enggak, yang penting dia itu populer. Karena kenapa? Partai politik melakukan hunting terhadap setiap kandidat yang seperti itu untuk apa? Mendapatkan insentif elektoral. Karena mengangkat misalnya si A, dia ini artis, dia ini punya pengikut banyak, nggak peduli dia itu mau mengerti tentang partai politik atau nggak peduli dia itu mengerti tentang konstitusi atau tidak. Yang penting dia itu punya follower banyak. Kalau dia masuk partai ini, dia pakai atribut partai A atau partai B, maka seluruh pengikutnya itu berpengaruh untuk memberikan dukungan kepada partai itu. Akhirnya apa? Partai berorientasi untuk membelanjakan itu. Partai berorientasi untuk mengkapitalisasi atau mengkapitasi kandidat-kandidat itu untuk mendapatkan insentif elektoral. Partai nggak peduli lagi tentang apakah yang bersangkutan itu mengerti tentang bagaimana mengurus bangsa dan negara atau tidak. Partai tidak mengurus itu lagi. Karena kenapa sistem yang kita hadirkan seperti ini adalah sistem pasar bebas. Makanya sesama partai politik, sesama anggota yang dihadirkan oleh partai politik, walaupun satu dapil, proses kanibalisme politik akan terjadi. Saling makan, saling cakar, saling hajar, saling itu terjadi di partai politik. Jangankan sesama partai, jangankan berlawanan partai politik, sesama internal partai politik saja itu saling cakar-cakaran, saling kanibalisme antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Nomor urut 1 memakan nomor 2, nomor 2 memakan nomor 1, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita harapkan dengan sistem dengan yang demikian itu? Dengan pasar bebas seperti itu? Apakah watak demokrasi yang kita kehendaki seperti itu? Pembentuk konstitusi sama sekali tidak pernah membayangkan seperti itu. Tetapi yang dibayangkan adalah demokrasi perwakilan yang memang hadir representasi itu, representasi yang kualitatif. Karena demokrasi yang kita bangun, prinsip demokrasi yang deliberatif. Bukan demokrasi yang liberal. Tapi demokrasi yang berdaya guna dan demokrasi yang berhasil guna. Rakyat memberikan mandat kepada partai atau memberikan mandat kepada siapapun, bagaimana rakyat itu bisa mendapatkan sesuatu dari anggota DPR yang kelak nanti memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konstitusional daripada masyarakat itu sendiri. Itu tidak didapatkan melalui partai politik, tidak melalui satu sistem yang menghadirkan kebebasan yang begitu besar. Tidak bakalan dapat. Gitu. Riset membuktikan bahwa kalau sistem itu yang kita pakai, yang kita dapatkan adalah satu prinsip demokrasi yang liberal, yang memang tidak memberikan makna demokrasi yang sesungguhnya. Ya, makna tentang apalagi namanya mewakili kepentingan masyarakat, mewakili kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat itu sendiri, itu menjadi tidak ada. Karena mandat itu cuma hanya diberikan 5 menit ketika orang itu ada dalam bilik suara. Setelah itu, terserah orang yang diberikan suara itu, mau diapakan saja komitmen-komitmen politik, transaksi-transaksi politik itu seperti apa, itu tidak lagi urusan dengan rakyat. Akhirnya yang terjadi adalah politicking, terjadi adalah transaksional dan seterusnya, dan tidak ada kebijakan apapun yang berpihak kepada rakyat. Kita melihat contoh DPR yang dihasilkan saat ini. Pertanyaan kemudian itu, apakah berpihak kepada rakyat? Enggak. Undang-undang Cipta Kerja dihasilkan mulus-mulus saja di DPR. DPR menerima dengan segala hormat. Seluruh kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, seluruh kebijakan yang tidak pro masyarakat, tidak ada pertentangan sama sekali dari anggota DPR. DPR ini dihasilkan dengan sistem apa? Dengan sistem yang demikian itu. Karena kenapa? Terkooptasi dengan sistem atau mekanisme yang sangat elitis, ya, bernuansa sangat politis dalam artian oligarkis gitu, yang punya duit saja yang bisa terpilih, ya. Anggota-anggota DPR, calon-calon anggota DPR itu walaupun dia cerdas, dia itu pandai, dia itu mampu luar biasa, tapi kalau tidak punya duit tidak bakalan bisa. Karena kenapa? Sistem yang kita hadirkan adalah sistem pasar bebas. Siapa yang mampu menciptakan spanduk sebanyak mungkin, siapa yang mampu menciptakan stiker dengan jutaan-jutaannya, dengan ribuan stiker dan seterusnya, maka tentunya dia akan terpilih. Demokrasi yang kita hadapi sekarang ini seperti itu. Dan anehnya kita menganggap itu hal yang biasa saja. Atas nama apa? Atas nama rakyat memberikan mandat secara langsung kepada dia. Walaupun ada ekses secara ekonomi bahwa memang
terjadi high cost yang luar biasa dengan sistem demikian itu. Akhirnya yang terjadilah politik buying food buying, ya. Kita mempraktekkan satu praktek politik yang bersifat food buying. Itu sangat tidak sehat dalam sistem negara demokrasi. Yang ketiga, saya mengatakan begini. Tidak ada sistem di dunia ini yang sempurna. Tidak ada sistem di dunia ini yang harus sama dan mirip. Yang ada adalah secara teoritik bahwa sistem itu harus kompatibel dengan situasi politik, dengan kultur, dengan keadaan sosial demografi dan seterusnya. Di Indonesia ini kita ini punya demokrasi beda dengan di Amerika. Kalau di sana itu mereka satu dataran, kita ini beribu-ribu pulau. Cocoknya demokrasi kita itu apa sih sebenarnya? Apakah kita harus mirip dengan negara-negara lain? Tidak. Sistem itu tidak harus sama dan sistem itu tidak harus seragam. Karena memang dalam prakteknya di dunia ini kalau kita mau melakukan riset terhadap seluruh konstitusi, nggak ada satupun sistem yang harus sama gitu. Saya mengambil contoh seperti saya. Konsentrasi hukum tata negara, saya melakukan penelitian, saya melakukan dalam disertasi saya tentang impeachment presiden. Tentang bagaimana presiden itu diberhentikan. Atau bagaimana presiden itu diremove ya, dari kekuasaannya. Saya melakukan penelitian terhadap beberapa konstitusi, terhadap beberapa model-model sekaitan dengan impeachment prosedur atau impeachment proses. Kita hampir sama dengan Amerika, tapi beda. Ya, kalau mau dipikir karakternya itu hampir mirip dengan sistem pemberhentian presiden itu di Amerika Serikat. Tapi pada dasarnya kita beda. Ada pembeda-pembeda, ada perbedaan-perbedaan, ada ciri-ciri yang kira-kira itu merepresentasikan watak dan karakter daripada sebuah negara. Kira-kira seperti itu. Makanya saya berkesimpulan bahwa tidak ada satu sistem di dunia ini yang sempurna. Yang ada adalah sistem itu harus cocok dengan watak dan karakter negara itu. Kalau kita ini negara demokrasi, dengan ciri khas kita sebagai negara kepulauan, maka demokrasi kita juga harus tidak sama. Makanya pada akhirnya kita ini menganut demokrasi. Contoh seperti sistem otonomi daerah. Kita menganut sistem otonomi daerah itu tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Saya beberapa bulan yang lalu dihadirkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sebagai ahli dalam pengujian Undang-Undang Otsus Papua. Ya. Saya dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan sebagai ahli mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat tentang pengujian undang-undang uji material Undang-Undang nomor 21 tahun nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua. Di situ saya berbicara tentang prinsip otonomi daerah di Indonesia, tapi sistem demokrasi otonomi kita itu sistem otonomi asimetris. Artinya ada praktek otonomi kita yang tidak sama antara daerah satu dan negara yang lain. Saya mengambil contoh di undang-undang di sistem Papua itu tidak tunduk kepada undang-undang Papua undang-undang otonomi pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi dia tunduk kepada undang-undang khusus. Begitupun dengan misalnya daerah khusus ibu kota Yogyakarta. Praktek demokrasi, praktek otonomi daerah di sana juga tidak sama dengan kita di Jakarta. Begitupun di Aceh dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwa sistem yang kita anut ini harus kompatibel dengan watak dan karakter masyarakat kita, gitu. Ada hal yang harus seragam, ada hal yang tidak perlu seragam. Begitupun dengan demokrasi dalam arti yang umum, maupun dalam lebih spesifik lagi tentang model demokrasi yang paling cocok dengan watak kita sebagai bangsa ini apa. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kembali kepada tema ini, bahwa sistem pemilu terbuka ataupun tertutup, masing-masing punya plus dan minus. Tapi pada akhirnya kita akan menentukan, kita harus berangkat dari satu aksentuasi bernegara itu dalam konteks apa? Penguatan partai politika atau penguatan orang per orang? Kalau penguatan orang per orang, ngapain kita itu membentuk partai politik? Ya, partai politik itu dibentuk oleh sekian orang, sekian ratus orang, punya cita-cita perjuangan tersendiri, ya, diakui oleh negara sebagai partai politik, ya, memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang partai politik. Tapi di sisi yang lain, partai politik yang kita ciptakan ini dengan model tetap menganut open list proporsional, seolah-olah partai politik yang kita bentuk ini sebagai stasiun kereta api. Saya kira tidak demikian. Kita itu membentuk partai politik. Kita ingin membentuk partai politik yang kuat. Jangan dia cuma hanya jadi gerbong kereta api saja, mengantarkan penumpang sampai di tujuan udah selesai. Akhirnya ketika menjadi anggota parlemen, menjadi anggota DPR, partai politik dibuang saja, dia lompat lagi di partai yang lain. Jadi partai politik itu sebagai penghantar saja sampai di tujuan, dia nggak bakalan tunjuk kepada partai, karena dia merasa mandatnya langsung dari rakyat.
Nah, kita menjadi ambigu dalam berpartai politik. Jadi kesisteman partai politik kita yang kita bangun saat ini menjadi ambigu. Di satu sisi kita ingin berpartai politik sebagai satu pilar demokrasi, di sisi yang lain kita tidak memberikan ruang yang cukup untuk partai politik itu menjadi satu upaya institusionalisasi partai politik yang mapan dan kuat. Karena kalau partai politik kuat dan mapan, dia akan menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan yang qualified tentunya. Nah, karena proses kandidasi secara internal itu berjalan. Partai politik diberikan mandatori yang kuat untuk melakukan rekrutmen politik secara nasional.